Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Sudah mandi? Sudah sarapan? Berarti kita siap untuk menerima pelajaran. Anak-anak, untuk pertemuan yang ketiga kali ini, Bu Fian akan menyampaikan materi pada bab 2, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, secara lisan dan atau tulis, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Yang pertama adalah Bu Fian terangkan dulu tentang pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Jadi kata kuncinya adalah untuk mempengaruhi pendengar sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Itu pidato persuasif. Adapun contoh pidato persuasif, misalkan pidato-pidato yang disampaikan oleh tenaga medis ketika untuk memerangi wabah corona yang saat ini sedang melanda. Apa saja yang dilakukan dan sebagainya. Nah, itu biasa disampaikan dengan pidato. Pidato yang disampaikan itu berupa pidato persuasif karena sifatnya apa? Mempengaruhi. Nah, sekarang ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama adalah bersifat ajakan, perintah, ataupun suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Dua, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Yang ketiga, menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. Tentu saja ketika orang berpidato itu pasti membahas sesuatu ya. Dan yang dibahas itulah yang nanti akan disampaikan, kemudian diberi kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pendengar. Tujuan pidato persuasif agar para pendengar dapat menyetujui atau meyakini tentang apa yang disampaikan dan dapat melakukan sebuah tindakan. Kata kuncinya adalah agar para pendengar menyetujui, lalu meyakini, dan kemudian melakukan seperti apa yang diperintahkan dalam pidato. Kemudian ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas. Cirinya, biasanya dalam kalimat aktif itu subjeknya melakukan perbuatan. Yang kedua adalah kosakata emotif. Ialah salah satu kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh. Jadi kata-kata emotif itu kata-kata yang membangkitkan, menyayat perasaan, sehingga tersentuh kemudian bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yang ketiga adalah kata tugas, yaitu suatu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Anak-anak tahu tentunya ya, apa saja contoh kata depan. Ada di, ke, dari. Kemudian kata sambung, contohnya ada dan, lalu, yang, dan sebagainya. Kemudian kata sandang ada si, sang, yang, dan sebagainya. Kemudian kata seru ada wow, asik, hore. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa membangkitkan semangat untuk pendengar. Yang berikutnya adalah kosakata bidang ilmu istilah. Adalah berbagai kosakata yang sangat sering digunakan dalam bidang keilmuan. Contoh, misalkan kita ambil bidang bahasa Indonesia. Ada istilah alinea. Dalam bidang IPA kita ketemu istilah ekosistem dan sebagainya. Berikutnya adalah sinonim. Sinonim adalah sebagai bentuk persamaan atau padanan kata. Anak-anak ambil contoh, misalkan kata pandai, itu sinonimnya apa? Ya, betul, pintar. Atau misalkan contohnya bodoh, kosakatanya apa? Goblok, ya boleh, tapi itu agak kasar anak-anak ya, jadi kita cari yang lebih halus. Yang berikutnya adalah kata benda abstrak. Merupakan beberapa kata yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi ada. Itu yang disebut kata benda abstrak. Contohnya apa, anak-anak? Yang tahu?
keyakinan, agama. Nah, itu adalah sebuah contoh kata abstrak. Nah, ini adalah ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Berikutnya adalah struktur teks pidato persuasif. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Merupakan pendapat atau pendirian yang diambil oleh penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah siapa yang akan diyakinkan. Apa yang akan diyakinkan? Jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Apakah pernyataan sudah menyatakan posisi? Sudah jelas atau belum? Nah, jadi pernyataan posisi adalah pendapat yang disampaikan oleh penulis terhadap suatu persoalan. Ya. Yang kedua adalah tahap argumen. Argumen atau alasan perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik, bisa juga berupa tabel atau gambar. Dan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Di bagian inilah letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Nah, di akhir pidato persuasif itu ada berupa kesimpulan yang masuk dalam struktur penguatan pernyataan posisi. Ya, jadi perlu diingat lagi anak-anak saya simpulkan. Jadi di strukturnya itu ada pernyataan, kemudian ada tahap argumen, yang ketiga adalah pernyataan posisi. Itu anak-anak ada pertanyaan mungkin? Nah, itu tadi tentang pidato persuasi. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca di buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 di bab 2. Di situ ada contoh pidato, anak-anak bisa baca, bisa pahami. Dan nanti seandainya anak-anak belum paham, anak-anak bisa tanya ke Bu Fia langsung. Bisa. Itu anak-anak, selamat belajar. Dan nanti jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Kemudian nanti tugasnya itu kamu tulis di buku tugas. Kemudian kalau sudah selesai mengerjakan, kamu foto, kamu share. Dan nanti sewaktu-waktu buku tugasnya akan saya minta. Terima kasih anak-anak.